بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan belajar kita di Majelis Mudarasah, yang mana di majelis ini kita berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim, baik di dalam bidang akidah, fikih, maupun adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, taufik, dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Wafaqanallah jami'an. Eh, ini adalah pertemuan pertama setelah libur Idul Adha, ya Ibu ya. Dan mungkin beberapa ummahat masih perlu adaptasi biasanya setelah liburan. Mungkin ada juga yang sakit seperti Ibu Dita, syafahullah syifaan ajilan. Atau mungkin juga ada yang menyesuaikan dengan kesibukannya masing-masing. Maka semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Umat sekalian, Amin. di pertemuan terakhir sebelum Idul Adha kemarin, kita masih di pembahasan air, ya kan Ibu ya? Pembahasan air ini sebenarnya bisa kita anggap cukup penting karena air itu adalah alat utama untuk bersuci. Ahlan wa sahlan Budita, Masya Allah, Alhamdulillah Budita hadirah. Bagaimana kondisinya Budita? Baru kita sebut tadi. Alhamdulillah, udah enakan Ustadz. Alhamdulillah, syafakillah syifaan ajilan. Amin. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, jazakallah. Nah, pembahasan air ini merupakan pembahasan yang cukup penting karena air adalah alat utama dalam bersuci. Kalau tidak ada air baru menggunakan penggantinya, menggunakan misalkan menggunakan debu misalkan. Tapi air adalah alat utama untuk bersuci. Maka penting kita memahami mana air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemarin kita sudah membahas air mutlak, kemudian musyammas juga, kemudian kita bahas juga air musta'mal dan mutaghayyir. Ya kan Ibu ya, musta'mal ada dua, musta'mal fi izalatin najasa wa musta'mal fi izalatil hadas. Bekas digunakan untuk menghilangkan hadas, bekas digunakan untuk menghilangkan najis. Ada al-mutaghayyir, air yang telah berubah sifatnya. Itu sudah kita bahas masing-masing di pertemuan yang lalu dan kita sebutkan juga ketentuan dari masing-masing. Misalkan air musyammas dihukumi makruh, itu ketentuannya apa saja. Kemudian air musta'mal baik untuk menghilangkan hadas maupun najis itu dianggap suci tapi tidak mensucikan dengan ketentuan apa saja. Kemudian air mutaghayyir, air yang telah berubah sifatnya karena bercampur dengan benda suci. Nah, itu dianggap suci dan mensucikan, apa dianggap suci tapi tidak mensucikan itu dengan ketentuan apa saja. Malam ini, insya Allah kita akan masuk
ke bagian ketiga dari pembagian air ini. Yang sebelumnya ada tahur, suci mensucikan. Tahir, suci tapi tidak mensucikan. Kita bahas yang ketiga sekarang, yaitu ma'un mutanajjis. Air yang bernajis. Dan jelas, air ini berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya kan Ibu ya? Air yang bisa digunakan untuk bersuci hanya air mutlak saja. Adapun yang lain tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau misalkan air mutaghayyir mungkin masih bisa dikonsumsi meskipun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air mutanajjis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa dikonsumsi. Dalam artian haram, tidak boleh untuk dikonsumsi karena bernajis. Dan al-ma'ul mutanajjis ini yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua umat sekalian. Seperti bagian yang kita bagikan kemarin, mutanajjis ini ada qalil dan ada katsir. Air bernajis ini ada yang jumlahnya sedikit, ada yang jumlahnya banyak. Patokannya sedikit dan banyak ini adalah kullatain. Dua kullah istilahnya seringkali disebutkan dalam bahasa kita, dua kullah. Dua kullah itu kadarnya seberapa? Kita sebutkan sekarang atau di akhir aja? Apa Ustadz dua kulah? Sekalian aja, Ah, Ustaz. bagaimana? Sekalian aja. Saya dua Dua kullah kulah. sebenarnya ukuran dua kullah ini bukan ukuran baku zaman sekarang, ya kan Ibu ya? Oh, Ya atau ya? iya. Tapi dua kullah ini ukuran zaman dahulu, Hmm. ukuran zaman dahulu dan para ulama seringkali berbeda dalam menentukan kadar pastinya karena eh, para ulama menjelaskan dua kullah ini patokannya adalah patokan perkiraan takribiyah. Jadi kalau misalkan kurang sedikit atau lebih sedikit dari kadar tersebut, maka dimaafkan. Ada yang menyebutkan dua kullah itu sekitar 175 liter. Itu yang ini ukuran paling sedikit. Ada yang menyebutkan sekitar 190 liter. Ada yang menyebutkan 200 liter atau 210 liter. Kurang lebih seperti itu. Atau ada juga yang menyebutkan 203 liter. Kalau saya eh, banding-bandingkan hitung-hitungan masing-masing. Jadi para ulama juga berbeda dalam menentukan kadar pastinya dua kullah itu seberapa. Tapi kalau kita ambil pertengahan, kurang lebih 191 atau 190 lah, 190 liter. Itu kalau dihitung liter, Ibu ya. Kalau dihitung liter, yaitu ukuran dua kullah. Kalau misalkan kurang sedikit dari itu atau lebih sedikit dari itu, maka tidak masalah. Yaitu ukuran dua kullah. Tapi kalau misalkan patokannya adalah bejana, bejana ini seberapa? Misalkan bejananya berbentuk kubus misalkan. Kubus itu kan masing-masing sisinya sama, ya kan Ibu Ben? Ya. Maka berapa? Para ulama menjelaskan kalau misalkan bejananya kubus, maka masing-masing sisinya ukurannya adalah 1/4 dhira'. Nah, dhira' ini juga bukan ukuran baku zaman sekarang. Dhira' itu artinya satu hasta. Satu hasta orang normal zaman dahulu. Satu hasta itu dari ujung jari sampai siku, ya kan Ibu ya? Kalau diperkirakan satu hasta itu kurang lebih ya sekitar paling sedikit itu 46 cm. Paling sedikit itu, 46 cm. Ada yang menyebutkan 48, ada yang menyebutkan 50 cm. Itu kalau orangnya besar.
Tapi kalau bejananya kubus tadi kalau bejananya kubus paling minimal masing-masing sisinya adalah 1/4 diro. Ya, kurang lebih kalau misalkan kita bulatkan, misalkan 1 diro itu 50, berarti 75 cm masing-masing sisi, Bu ya. Tapi kalau misalkan 46, misalkan kalau kita pakai yang 46 1 dironya, berarti masing-masing sisi mungkin 69 cm. Kurang lebih itu. Kalau sekitar 70 cm lah kita ambil pertengahan, 70 atau 75 cm itu masing-masing sisi. Paling minimal itu Ibu ya. Paling minimal sekitar 70-an cm. Itu kalau bejananya kubus. Tapi kalau misalnya bejananya bentuknya silinder, maka ukuran minimal silinder tersebut diameternya itu 1 diro dan tingginya 2,5 diro. Itu ukuran minimalnya. 1 diro tadi sekitar 46 cm atau 50 cm sampai 50 cm. Nah, tingginya 2,5 diro, 2,5 diro. 2,5 diro itu kalau misalkan 1 diro 50 berarti 2,5-nya berapa, Om? 2,5-nya 125 cm. Gitu kan Ibu kan? Tingginya 125 cm. Uh, Hmm. Diameternya 50 cm. Nah, itu kalau bejananya silinder. Kurang lebih seperti itu. Gitu Ibu kan? Hmm. Jadi, sebenarnya tidak begitu banyak sekali. Ya kan Ibu kan? Sebenarnya tidak begitu besar sekali bejananya. Tapi itu adalah patokan. Dua kullah. Kurang lebih 191 sampai 203 liter. Kurang lebih seperti itu. Itu patokan sedikit atau banyak. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 kullah, maka air tersebut dikategorikan air sedikit. Kalau 2 kullah atau lebih, maka dikategorikan sebagai air yang banyak. Wadih wahad? Bingung tidak? Berapa tadi yang pertengahan, Ustadz? Dua kulasnya. 190 liter. 191 Oh, liter. satu ya. Nah, Oh, 191 liter. oke. Atau ya sekitar kalau dibulatkan 200, nah, sekitar 200, 203, nah, kurang lebih itu. Udah pokoknya itu ya. Nah, Oh, 203. itu paling aman lah. Kalau misalkan lebih dari 200 itu udah paling aman itu. Insya Allah. Ah, udah yakin itu sampai kadar 20. Tapi Ya, kalau misalkan kurang dari 170 misalkan. Nah, kalau misalkan kurang dari 170 liter, maka itu kurang dari 20. Gitu Ibu ya? Itu udah Berarti mutlak itu kekurangan sudah. airnya jadi apa kalau di atas dua kulah itu airnya jadi nggak najis gitu apa gimana sih Ustaz? Nanti Masih kita bingung. akan bahas. Kita bahas. Ini baru Oh iya iya. membahas ini batasannya kan Om ya. Batasan Oh iya sedikit dan iya. banyak. Ya Ustaz. Jadi air sedikit itu jika kurang dari 20, air banyak itu jika mencapai kadar 20 atau lebih. Lalu kaitannya dengan air mutanajis bagaimana? Air sedikit, air sedikit yang kurang dari 20 itu dikategorikan mutanajis jika hanya sekedar bersinggungan dengan najis, meskipun tidak berubah sifatnya sama sekali. Itu Ibu ya. Wadah banget? Afwan Ustadz bisa diulang. Bisa. Bisa, Om. Jadi air sedikit, yaitu air yang kurang dari 20, itu dihukumi mutanajis. Air bernajis, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa dikonsumsi. Kapan? Jika bersinggungan dengan najis. Sekedar bersinggungan saja. Tidak harus najisnya itu masuk tercelup di dalam air. Tidak harus juga ada perubahan pada sifat-sifat air tersebut. Yang penting kalau air sedikit hanya sekedar menyentuh bersinggungan dengan najis saja,
maka jadi air mutanajis. Gitu Ibu ya? Ya. Ini ketentuan yang pertama Ibu sekalian. Jadi air yang sedikit tersebut bersinggungan dengan najis. Bersinggungan ya, tidak harus najisnya masuk, tidak harus ada perubahan. Yang penting sekadar bersinggungan dengan najis, bersentuhan dengan najis, maka air tersebut jadi air mutanajis. Oh, nyemplung ya. Ya, atau Tidak harus nyemplung najis. Misalnya bagaimana? Misalnya ada najis menempel di bibir ember. Kemudian air di dalam ember tersebut otomatis kurang dari 20 lah, ya kan Ibu Ben? ya. Nah, kalau air di dalam ember tersebut digerakkan, kemudian ternyata bersinggungan dengan najis di bibir ember tersebut, maka air di dalam ember tersebut semuanya dihukumi mutanajis, Panas. bernajis. Berarti sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wadah Wahad? Waduh. Jayid. Sebenarnya ada ketentuan yang lain, ketentuan kedua, alla yakunal ma'u waridan jariyan. Hendaknya air yang sedikit ini bukan air yang mengalir. Karena kalau air sedikit itu adalah air mengalir, kemudian bersinggungan dengan najis, maka ada ketentuan yang lain. Nanti perlu dilihat apakah najisnya ini eh, mengikuti arus aliran air tersebut, jadi bergerak dengan air, atau najisnya berhenti di satu tempat, kemudian airnya melewati najis tersebut. Terus gitu. Kalau najisnya mengalir bersamaan dengan aliran air, bergerak gitu ya, bersama dengan aliran air, maka air yang dihukumi mutanajis, air sedikit yang mengalir tadi, yang dihukumi mutanajis itu hanya air sekitar najis tersebut. Sedangkan air yang di depannya dan di belakangnya itu tidak terpengaruh. Itu kalau airnya bergerak dan najisnya juga ikut bergerak. Tapi kalau misalnya yang bergerak, yang mengalir itu hanya airnya saja, tapi najisnya berhenti, sedangkan air tadi kan sedikit jumlahnya, maka semua air yang melewati najis itu maka jadi air mutanajis semua. Bingung tidak Mas kalian? Iya. Kan tadi air sedikit itu dihukumi mutanajis kapan? Jika bersinggungan dengan najis, jika bersentuhan dengan najis, ya kan Ibu ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, air tersebut bukan air yang mengalir. Gitu kan Ibu ya? Kalau airnya mengalir, maka ada ketentuan lain. Maka perlu dilihat apakah najisnya ikut mengalir di dalam aliran bergerak dengan air, atau najisnya berhenti dan dilewati air, terus airnya mengalir. Itu dua gambaran yang berbeda ya atau ya? Ya, Ustadz. Nah, kalau air sedikit mengalir, kemudian ada najis, dan najisnya itu juga ikut mengalir di dalam aliran air tersebut, maka air yang dihukumi bernajis, mutanajis, itu hanya air di sekitar najis yang bergerak itu. Sedangkan air yang belum dialiri, belum dilewati najis itu tadi, yang di depannya, itu masih suci. Dan air yang di belakangnya, yang setelah dilewati najis tersebut, itu juga suci juga. Karena air yang bergerak itu sifatnya mendorong, ya kan Ibu ya? Mm-mm. Sifatnya mendorong, bukan bercampur. Berbeda kalau misalkan air yang berdiam, air yang diam berhenti, itu, nah kalau tersentuh najis, maka bercampur semuanya sudah. Tapi kalau air yang bergerak itu, atau air yang mengalir itu sifatnya mendorong. Jadi tidak bercampur. Yang sebelum najis dan setelah najis itu tidak terpengaruh oleh najis. Tapi beda halnya kalau misalkan air sedikit yang mengalir tadi, airnya mengalir, tapi najisnya berhenti. Najisnya berhenti di satu tempat, kemudian dilewati air terus. Nah, dilewati air yang sedikit jumlah. Maka semua air yang melewati najis yang berhenti itu tadi,
semuanya dihukumi mutanajis. Bingung tidak, Muhammad? Maka jika najis berhenti maka Kurang lebih seperti itu. Hal min soal, Muhammad? Ada pertanyaan? Halo? ya Iya, Wan. nulis. Nah, Coba dicontohin Ustaz. bagaimana, Om? Bisa dicontohin? Kasih contoh Ustaz. Ya, ya itu contoh sebenarnya. Misalnya, mungkin Kalau contoh zam- zaman dahulu itu biasanya orang mengisi bak mandi itu menggunakan belahan bambu yang terbuka. Ya atau ya? bambu yang terbuka. Nggak tahu. Bambu dibelah. Nggak tahu lah orang dulu. Orang dulu seperti itu ya. Biasanya ngisi ngisi bak mandi itu dari sumur menggunakan ember kecil. Kemudian dituangkan melewati semacam paralon lah. Dulu pakainya bambu, bambu dibelah gitu ya. Oh iya, Ah, iya. kemudian dialirkan lewat situ sebagai pengganti paralon. Pak dulu belum zamannya paralon. Nah, itu gimana hukum air? Hukum air di situ kalau misalkan ada najis. Kalau ada najis, misalkan saat dituangkan air di apa tadi? Saat dituangkan air di aliran tempat mengalirnya air itu tadi, Di bambu. kemudian tiba-tiba jatuh kotoran misalkan. Entah itu kotoran burung atau kotoran cicak misalnya. Itu bagaimana hukum airnya? Maka dilihat kotorannya itu ikut ngalir atau berhenti di satu tempat. Begitu Ibu ya? Berarti kotorannya bisa cair gitu ya Ustaz ya? Kalau misalnya gitu kan ada misalnya maaf kan ada kotoran yang keras tuh Ustaz kayak 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 kotoran tikus tuh Ustaz ya. Kan dia Ya iya, kan kotoran cicak kan seperti itu juga. Kotoran cicak. Nah itu kalau misalkan kotorannya ikut mengalir, maka air yang dihukumi mutanajis hanya air yang di sekitar najis itu saja. Tapi kalau misalnya najisnya itu berhenti, jadi ketika air mengalir, najisnya jatuh, sup, berhenti di satu tempat itu, nggak ikut mengalir. Nah, maka semua air sedikit yang melewati tadi, semua air yang melewati najis itu tadi, semuanya jadi air mutanajis. najis semua. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad. Itu kalau yang air mengalir ya Ustaz. Kalau yang Nah, di bak lain lagi Ustaz ya. kalau air di bak yang berhenti, air yang berhenti tidak mengalir, Hmm. yaitu yang penting bersentuhan dengan najis, sudah jadi najis. Apalagi kecemplungan, nah, itu misalkan Iya. air di ember yang nggak sampai 20 kemudian kejatuhan kotoran cicak, sudah jadi air mutanajis. Hmm. Atau kotoran tokek lebih gede ya, Mas. Nggak pernah lihat Ustaz. Oh, kotoran banget ya. Nah, itu langsung jadi air mutanajis. Bahkan meskipun hanya bersentuhan saja, nggak sampai masuk kotorannya. Yang Hmm. penting bersentuhan, bersinggungan dengan najis, maka air sedikit jadi mutanajis. Begitu ya, Bu ya? Iya. Jayid. Ada syarat ketiga, ketentuan ketiga, air sedikit dianggap mutanajis jika najisnya adalah najis yang bukan najis yang ditolerir. Apa gimana? Alla takuna najasatu ma'fuwan anha. Jadi najis yang bersentuhan dengan air sedikit itu tadi bukan najis yang ma'fu, bukan najis yang dimaafkan, bukan najis yang ditoleransi. Gitu ya, Bu ya? Karena di sana ada beberapa najis yang sebenarnya hukumnya najis, tapi kalau masuk ke dalam air itu dimaafkan. Dimaafkan dalam artian berarti airnya tidak dianggap mutanajis. Gitu ya, Bu ya? Najis yang dimaafkan. Nah, Contohnya apa Ustaz?
Contoh dari apa? Yang bukan najis yang ditolerir. Ya kalau bukan najis yang ditolerir, kebanyakan najis itu nggak ditolerir dong. Kebanyakan najis itu nggak dimaafkan. Ya kotoran cicak, ke kotoran burung, kotoran hewan, atau ya semua najis itu kebanyakan tidak ditolerir. Lalu harusnya pertanyaannya dibalik. Contoh najis yang ditolerir, contoh najis yang dimaafkan. Nah, itu baru bisa dihitung. Nggak banyak itu. Apa Gitu Ustaz ya. contohnya? Lalu najis-najis yang dimaafkan itu apa saja? Yang paling sering disebutkan sebagai contoh di dalam kitab-kitab itu yang pertama adalah al-maitatu allati la dama laha sa'inun inda qatliha aw syaqqi udwin minha, yaitu bangkai-bangkai hewan, bangkai-bangkai binatang yang ketika dipotong anggota tubuhnya itu tidak mengalir darahnya. Beberapa binatang seperti serangga, itu kalau dipotong anggota tubuhnya, darahnya tidak mengalir, ya atau ya? Bukan berarti dia tidak punya darah. Dia punya darah, tapi kalau misalkan dipotong kakinya saja misalkan, itu nggak ngalir darahnya, ya atau ya? Iya. Maka Belalang itu Ustaz ya. ya Belalang. bisa belalang, kemudian dubabah, apa namanya, lalat, kemudian jangkrik, kemudian akrab. Akrab itu apa? Kaba, kalajengking, Kalajengking, sahih. Seperti apa lagi? kupu-kupu. Ya, kupu-kupu, semut, gitu ya. Kepiting. Kutu, Kepiting ya Ustaz. kepiting, kumbang, Aduh, ya Allah. apa Iya, namanya? Atau juga bahkan ekor cicak. cicak, sahih. Ekor cicak. Ekor cicak itu kalau itu darahnya nggak ngalir. Kalau nyamuk ngalir ya Ustaz ya. Apalagi kalau misalnya Kalau ngitin kalau orang. nyamuk itu darahnya sebenarnya adalah darah manusia kan itu ya, darah manusia. Maka kalau nyamuknya aja nggak ada isinya, dia perutnya kosong, kemudian mati masuk ke dalam air ya nggak masalah. Itu masih maaf. Iya. Gitu ya, Bu ya. Iya. Biasanya kan nyamuk kelaparan kemudian mati di dalam air. Nah, itu maaf. Meskipun hukum aslinya maitah, maitah itu bangkai dan bangkai itu najis. Tapi selama maitah atau bangkai tersebut darahnya tidak mengalir seperti hewan-hewan yang kita sebutkan tadi, maka ma'fu, dimaafkan, ditolerir. Jadi kalau masuk ke dalam air, maka airnya tetap dihukumi suci. Wadih mahat? Iya. Jadi, di antara contoh lain yang biasa disebutkan di dalam kitab-kitab, contoh tentang najis yang dimaafkan adalah an-najasa allati la yudrikuha tarf. Najis yang tidak terlihat oleh mata yang normal. Atau sebelumnya, apa? Ada yang terlewat ini. Tadi hewan yang kalau di Potong. kalau dipotong atau kalau putus anggota tubuhnya tidak mengalir darahnya, itu ada syaratnya sebenarnya. Ada syaratnya. Ada syarat. Dia dia masuk ke dalam air itu bukan disengaja oleh seseorang dan tidak merubah sifatnya. Kalau misalkan tadi al-maitah allati la dama lahu sa'il, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, itu sebenarnya maafu, sebenarnya ditoleransi, dimaafkan. Tapi kalau misalkan sengaja dimasukkan oleh seseorang, meskipun anak kecil yang belum memayis, atau saking banyaknya sampai merubah sifatnya, maka itu jadi mutanajis air. Jadi mutanajis air. Meskipun aslinya ma'fum, aslinya dimaafkan. Tapi syaratnya dimaafkan itu adalah dia masuk sendiri atau ditiup angin, bukan karena disengaja oleh seseorang,
Dan syarat yang kedua, selama tidak merubah sifatnya. Tapi kalau misalkan dimasukkan sengaja oleh seseorang, maka eh, tidak dimaafkan. Atau kalau misalkan saking banyaknya sampai merubah sifatnya, sifat air maksudnya, maka juga tidak dimaafkan. Jadi airnya mutanajis. Begitu Ibu ya? Mudah-mudahan jelas. Waqanallahu jami'an. Ahlan wa sahlan yang luar biasa. Kita barusan membahas air bernajis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak boleh dikonsumsi. Air bernajis itu ada dua, ada air yang jumlahnya sedikit, ada air yang jumlahnya banyak. Patokan sedikit dan banyak itu adalah 20. Air yang kurang dari 20 itu kategorinya sedikit. Sedangkan air yang mencapai kadar 20 atau lebih maka masuk kategori air banyak. 20 itu kurang lebih 190 liter sampai 200 atau 203 liter tadi kita sebutkan kurang lebih. Dan air sedikit tadi dihukumi mutanajis jika ketentuannya apa tadi mohon sekalian? Ketentuannya yang pertama, air sedikit itu bersinggungan atau bersentuhan dengan najis. Dan air sedikit tersebut tidak mengalir. Kemudian najis yang bersentuhan bukanlah najis yang dimaafkan atau ditoleransi. Gitu Ibu ya? Ya. Dan barusan kita sebutkan di antara najis yang ditoleransi atau dimaafkan adalah al-maitatu allati la dama laha sa'ilun. Bangkai binatang yang kalau terputus anggota tubuhnya tidak mengalir darahnya. Kita tadi sebutkan beberapa contohnya seperti kumbang, lalat, nyamuk, kalajengking, dan semacamnya. Kebanyakan serangga, ya. Kebanyakan serangga. Dan juga termasuk ekor cicak. Ekor cicak itu juga tidak mengalir darah. Bukan cicaknya, tapi ekor. Jayid. Dan di antara najis yang dimaafkan juga adalah an-najasatul lati la yudrikuha tarfu. Najis yang tidak terlihat oleh mata normal. Tidak terlihat di sini karena apa? Karena saking kecilnya, saking sedikitnya. Najis yang tidak terlihat mata normal karena saking sedikitnya atau saking kecilnya. Kita sebutkan tadi tidak terlihat oleh mata normal. Kalau misalkan matanya itu nggak normal, nggak normal ini bisa minus atau nggak jelas melihat sesuatu, atau juga matanya terlalu tajam gitu ya, itu nggak normal juga. Jadi patokannya di sini adalah mata normal. Kalau misalkan matanya minus sehingga memang tidak jelas melihat sesuatu, itu bukan jadi patokan. Nah, sudah banyak nih satu satu jari misalkan, kalau ini jatuh nggak kelihatan juga. Ini itu nggak maafu, itu tidak dimaafkan najis tersebut. Demikian juga kalau misalkan matanya terlalu tajam misalkan, ini aslinya kecil sekali tapi kelihatan. Misalnya karena tersorot oleh sinar matahari, tersorot oleh sinar yang lebih terang gitu. Kemudian akhirnya kelihatan tetesan najis yang sangat kecil itu. Maka itu juga tetap maafu, tetap dimaafkan. Karena itu nggak normal seperti itu. Normalnya mata itu tidak bisa melihat itu. Gitu Ibu ya? Wadah mahat. Bagaimana kita tahu kalau misalkan di sana ada najis, padahal nggak terlihat oleh mata? Ya contohnya jika ada lalat yang hinggap di atas najis yang basah. Kemudian terbang hinggap di air. Di situ yakin, di situ kakinya, kaki-kaki dzubabah, kaki-kaki
lalat itu tadi ketika hinggap di kotoran yang basah itu pasti kakinya itu membawa najis ya atau ya. Ya. Ah, tapi tidak nampak oleh mata dan dia kalau ketika hinggap di air berarti dia membawa najis ke air. Makanya seperti itu maafu, seperti itu dimaafkan, ditolerir. Kenapa? Karena saking tidak bisa terlihat oleh mata. Terkadang juga ya percikan-percikan, cipratan-cipratan yang sangat kecil sekali. Di hammam, di kamar mandi seperti itu. Maka seperti itu tidak perlu ada takalluf karena beberapa itu di beberapa tempat itu terkadang menggunakan peralatan apa cahaya infrared apa gimana itu untuk mendeteksi tetesan urin yang masuk ke dalam air. Oh itu nggak perlu seperti itu. Jadi selama najis tersebut tidak nampak oleh mata, maka itu dimaafkan, ditoleransi. Begitu Ibu ya. Oh, dia mahat. Oke. Boleh, Ustaz. Wafaqanallah azim. Dan perlu kita pahami juga sebagai tambahan di sini zat-zat cair seperti minyak, kemudian cuka yang bukan air, zat cair yang bukan air, minyak, cuka dan lain sebagainya, susu itu jumlahnya sebanyak apapun itu hukumnya adalah seperti hukum air sedikit. Hukumnya adalah seperti air sedikit. Misalkan minyak, cuka, susu itu tadi, ya, zat cair, benda cair, itu dihukumi bernajis jika memenuhi persyaratan air sedikit bernajis tadi, Om. Yang penting sekedar bersentuhan dengan najis jadi bernajis. Kemudian tidak mengalir, kemudian najisnya bukan najis yang ditoleransi atau dimaafkan, maka jadi zat yang bernajis. Gitu Ibu ya? Maksudnya gimana ya Ustadz Afwan? Ini si cukanya ngapain dia? Ya, oh, zat-zat cair seperti yang kita sebut tadi, zat-zat cair seperti cuka, minyak, susu, itu tidak ada kaitannya kadar jumlahnya seberapa banyak. Jadi semuanya dihukumi seperti air sedikit dalam kaitannya dengan najis. Air sedikit tadi dihukumi bernajis kapan? Jika bersinggungan atau bersentuhan dengan najis, tidak mengalir dan najisnya bukan najis yang dimaafkan. Gitu kan Ya, Ibu ya? ya itu air yang Maka cuka, minyak, susu itu juga demikian. Mau jumlahnya banyak sekalipun, tapi kalau misalkan bersinggungan dengan najis dan najisnya bukan najis yang dimaafkan dan itu bukan dalam keadaan mengalir, maka itu sudah dihukumi mutanajis, dihukumi bernajis. Jadi nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita konsumsi gitu ya? Sahih. Oh iya iya Gitu iya. Ibu ya. Waldiyamahat. Kecap, enggak? Kecap, sahih. Yang penting benda cair lah, benda cair selain air. Ya, pokoknya kecemplung misalnya cicak gitu misalnya gitu ya. Sahih. Oh iya iya kan belum 5 menit ya. Ya udah Ustaz. Apa Iya, iya. namanya? Kalau dubabah beda lagi. Dubabah tadi kan dimaafkan, maafku ya kan Ibu ya. Asal lalernya jangan banyak gitu. Yang penting tidak sampai merubah, tidak sengaja, tidak disengaja ya, dan tidak merubah sifat. Kalau sengaja dicelupin gitu, itu tidak dimaafkan. Atau saking banyaknya sampai merubah sifatnya, itu juga tidak dimaafkan. Oh iya iya iya. Kayak misalnya madu dirubuk Sahih madu. semut gitu misalnya, semutnya banyak sekali, itu nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa selama tidak merubah sifat. Iya iya iya. Wafaqanallah jami'an. Soal apa? Ustaz Afwan, kotoran cicak tuh seperti apa sih Ustaz? Saya kok kayak kurang Ustaz ya. Cari aja Om di Google ketik kotoran cicak seperti gitu apa. Ya? Masa seumur-umur nggak pernah lihat kotoran cicak Om? Bukan mungkin ngelihat cuma nggak tahu kalau itu kotoran cicak. Kotoran cicak itu yang pakai peci putih itu. Astagfirullah. Hah?
Ya kan kotoran cicak itu biasanya ada warnanya hitam, bukan ujungnya putih gitu kan. Warnanya Hitam hitam, ujungnya putih. ujungnya putih. Nggak tahu Ustaz, saya Memang ujungnya putih, Ustaz. Iya, biasanya ada bulat putih ya. Di Oh. tembok banyak Om. Di tembok, coba cari di tembok. Mungkin telur cicak. Kalau telur cicak ya telur, beda lagi. kalau Kotoran kalau cicak, kalau kotoran cicak itu ya bentuknya memanjang, kemudian warnanya hitam tapi di ujungnya ada putihnya gitu. Nanti dicari sendiri lah. Nanti mungkin di pojokan-pojokan ini di lagi belakang pintu mungkin dicari ada. ini Ustaz, tapi nggak keluar Ustaz di Google. Masa enggak? Gambar kotoran cicak. Nah, gitu. Apa nama jam? Dan di antara najis yang ditolerir juga sekalian, najis yang dimaafkan adalah rambut atau rambut lah. Rambut hewan yang tidak bisa dimakan Rambut hewan yang jika jumlahnya sedikit. Gitu ya. Hah? Jika jumlahnya sedikit. Nah, kalau jumlahnya banyak satu genggam itu kan itu mudah untuk dibersihkan, untuk dihilangkan, diambil kan. Oh, Tapi ini kalau yang jumlahnya ditolerir. Ya, 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 ya. ini masih najis, contohnya najis yang ditolerir. Contoh najis yang dimaafkan adalah Rambut atau rambut bulu hewan. rambut Rambut hewan yang tidak bisa dimakan yang dagingnya. tidak bisa dimakan Bukan dagingnya. rambut hewan yang halal. Kalau rambut hewan yang halal dimakan, meskipun terpisah dari tubuhnya, maka nggak masalah, tetap suci. Tapi kalau rambut hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya. Kalau misalkan rambut itu terpisah dari tubuhnya, brodol gitu ya, Ya. maka aslinya itu hukumnya najis. Hukum aslinya najis. Oh iya, iya. Yang Ustaz bilang bulu kucing Tapi, itu. sahih seperti bulu kucing. Itu hukum asalnya najis. Tapi kalau misalkan jumlahnya sedikit dan susah untuk dihindari, maka itu maafu, dia maafkan. Beda kalau misalkan jumlahnya banyak sampai satu genggam, itu bukan bukan susah dihindari lagi, itu mudah untuk dihilangkan. Jadi selama jumlahnya sedikit, itu baru dimaafkan. Hmm, hmm. Ya. Nah, ini dia. Tuh. Kemudian di antara contoh lain, contoh najis yang dimaafkan adalah rauthu samak lam yughayyir al-ma' wa lam yada'hu fihi abathan. Kotoran ikan di dalam kolam selama kotoran ikan tersebut tidak merubah sifat air Hmm. dan ikan tersebut diletakkan di dalam kolam itu bukan tanpa tujuan. Memang misalkan untuk membersihkan jentik nyamuk misalkan, atau memang dipelihara di situ misalkan. Selama kotoran ikan itu tidak merubah sifat air, maka dimaafkan. Hukum asalnya najis karena adalah kotoran, kotoran hewan ya kan Ibu ya. Hukum asalnya najis, tapi karena dia memang hidupnya di air dan muncul di air, selama itu tidak Tujuan merubah akhir. sifat air, maka dimaafkan. Wadih Muhammad? Ya, ya. Hal min Waktu itu soal. berarti enggak ini ya. Ya, Di kita sana ada kaidah sebenarnya yang lebih meringkas masalah ini. Kaidahnya jami'u ma yashuqqul ihtirazu anhu ghaliban fahuwa ma'fu anhu. Setiap najis yang sulit untuk dihindari pada umumnya, maka dia ditolerir. Setiap najis yang sulit untuk dihindari pada umumnya, maka dia ditolerir, dimaafkan. Seperti najis yang sangat kecil sedikit tadi, yang tidak nampak oleh mata. Kemudian kotoran ikan di dalam air.
dan misalkan bulu kucing gitu ya. Jadi setiap najis yang sulit untuk dihindari pada umumnya maka dimaafkan. Jami'u ma yashuqqul ihtirazu anhu ghaliban fahuwa ma'fuun anhu. واضح يا مهند؟ What? جيد. هل من سؤال؟ ada pertanyaan مهند؟ Afwan Ustaz izin bertanya. تفضلي. Misalnya kita ke sebuah tempat, di situ banyak kucingnya gitu satu. Kemudian kita duduk di kursi, duduk dimanapun itu baju kita, kaos kaki kita itu kena bulu kucing semua. Itu jadinya najis nggak Ustaz? Seperti kita sampaikan tadi, hukum asal bulu kucing itu najis. Tapi kalau jumlahnya sedikit, susah untuk dihindari, ya. Susah dihindari. Kalau jumlahnya sedikit, susah dibersihkan, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Meskipun hukum aslinya najis, tapi dimaafkan. Jadi tetap sah digunakan untuk sholat. Pakaian kita, kaos kaki kita, tetap sah digunakan untuk sholat. Tapi kalau misalkan sangat banyak sekali menempelnya, misalkan kadang-kadang bulu kucing itu brodol itu sampai sangat banyak menggumpal gitu ya. Kalau Iya. menggumpal seperti itu mudah untuk dibersihkan. Untuk dibersihkan diambil gitu saja dibuang bisa. Nah, kalau itu ghairu ma'fu kalau yang seperti itu. Yang mudah untuk dibersihkan itu tidak ditolerir. Yang ditolerir adalah yang sedikit. Karena yang sedikit itu susah untuk Yang dibersihkan. Gitu, satu-satu Ibu. itu. Heeh. Nah, Ya, ya, ya. gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Oh, Ustaz. Tadi Ustaz Afwan yang ikan tadi, ikannya tadi sengaja dimasukkan ke kolam gitu Ustaz, atau memang udah hidup di situ Ustaz? Ya, ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam selama masukkan ke dalam kolam itu dengan maksud dan tujuan ada manfaatnya gitu, Mas. Ada manfaatnya, entah itu manfaatnya itu untuk membersihkan jentik nyamuk atau memang dipelihara di situ atau untuk hiasan. Itu ada tujuan dan manfaatnya. Beda kalau misalkan masukin ikan tanpa tujuan yang berfaedah itu. Maka itu tidak ma'fu, tidak ditolerir. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu Wa fikum. jazakallahu khairan. Soal akhir. La yujad. Tidak ada pertanyaan mas sekalian? Jayid. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudah selesai dari air sedikit, Om ya. Air sedikit yang bernajis dengan ketentuan masing-masing tadi. Dan kita juga bahas tadi najis yang dimaafkan atau ditolerir. Sekarang kita berpindah ke air yang banyak. Kapan air yang jumlahnya banyak dihukumi mutanajis? Air yang jumlahnya banyak maksudnya adalah air yang jumlahnya mencapai 20 atau lebih. Jadi kadarnya kurang lebih ya, sekitar 175 ke atas gitu ya. Atau paling amannya ya 190, 200 liter gitu. Nah, itu paling aman, paling yakin itu mencapai 20. Masya jami'an. Air banyak, yaitu air yang jumlahnya 20 atau lebih, kapan dihukumi mutanajis? Umat sekalian. Air banyak dihukumi mutanajis hanya dalam satu kondisi. Jika berubah salah satu sifat. Itu ya, Bu ya. Itu satu ketentuan itu saja. Air yang jumlahnya banyak, yang 20 atau lebih, dihukumi mutanajis, bernajis sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak boleh dikonsumsi jika berubah salah satu sifatnya. Sifatnya apa saja? Maksudnya sifat di sini? Sifat apa saja kemarin sekalian pernah kita sebutkan? Warna, aroma, rasa. Sahih. Maksudnya sifat di situ adalah 3. Warna,
aroma, dan rasa. Jadi tidak ada kaitannya apakah ini beku atau cair, tidak. Tidak ada kaitannya dengan itu. Apakah dingin atau panas, tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi maksudnya sifat di sini adalah sifat warna, aroma, dan rasa. Jika berubah salah satu dari tiga sifat tersebut, baik warna, aroma, atau rasa, maka maksudnya berubahnya karena najis, berubahnya karena najis. Jika air banyak, berubah salah satu sifatnya, baik rasa, aroma, maupun warnanya, karena sebab najis, maka dihukumi air mutanajis, air bernajis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa dikonsumsi. Jadi tidak harus perubahan itu tidak harus semua sifatnya, tidak. Perubahan itu tidak harus semua sifatnya, harus tiga-tiganya, tidak. Salah satu saja dari sifatnya itu berubah, maka sudah dihukumi air mutanajis. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Jayid. Kemudian bisa tidak? Mungkin ada pertanyaan. Bisa tidak air bernajis itu disucikan? Bisa tidak? Berubah jadi suci lagi gitu, dikembalikan jadi suci lagi, itu bisa tidak? Air bernajis ya, bukan air najis. Air najis seperti urin seperti itu nggak bisa. Mau disuling 100 kali sekalipun ya itu tetap air najis. Tapi air bernajis, maksudnya air yang terkena najis, yang berubah sifatnya tadi, bisa tidak dikembalikan menjadi air suci lagi? Jawabannya bisa. Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara apa, umat sekalian? Pertama, jika sifat najisnya itu hilang dengan sendirinya. Kalau sifat najisnya itu hilang dengan sendirinya, misalkan sebelumnya berubah warnanya, kemudian menjadi bening lagi, atau misalkan berubah aromanya, kemudian jadi tidak ada aromanya lagi, atau sebelumnya ada rasanya, kemudian rasanya jadi tawar lagi, maka seperti itu sudah hilang sifat najisnya, maka juga hilang hukum najisnya. Begitu ya, Bu ya? Halo? Halo? Iya Ustaz, Wah, lagi nyatet Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Iya Ustaz. Saya takut ditinggal sendiri. Enggak Ustaz. Sambil nyatet Ustaz. Atau Jadi juga air bisa juga air mutanajis tadi berubah menjadi suci kembali jika ditambahkan air lain yang jumlahnya juga banyak sampai hilang sifat najisnya. Gitu. Misalkan air satu bak, kecemplungan bangkai tikus, gitu ya. Kemudian di sana aromanya jadi aroma bangkai. Kemudian kalau ditambahkan air terus menerus gitu, ditambahkan air terus menerus, kemudian sifat bangkai sifat atau aroma bangkai tikus tadi menghilang. Jadi setelah bangkai tikusnya dibuang, kemudian sebelumnya aromanya masih tertinggal di air, aroma bangkai tikus. Tapi kalau ditambahkan air terus menerus, ternyata setelah ditambahkan air terus menerus, aroma bangkai itu hilang. Maka air tersebut jadi air suci kembali. Gitu ya, Bu ya? Jadi cara yang pertama tadi apa? Jika sifat najisnya hilang dengan sendirinya. Atau yang kedua tadi, jika sifat najis itu hilang dengan cara ditambahkan air yang lain. Begitu kan Ibu ya? Yes. Bisa juga tidak dengan yang lain. Bisa. Jika ditambahkan benda cair yang lain yang menyelisihi sifat najis. Maksudnya gimana? ya, misalnya baunya jadi hilang gitu. Misalnya tadi bangkai tikus tadi itu mempengaruhi aroma, misalnya gitu ya. Bangkai tikus tadi mempengaruhi aroma, misalnya. Setelah bangkainya dibuang sekalipun, aroma bangkai itu masih ada di air tersebut.
Kemudian kita tambahkan cuka misalkan. Cuka itu bukan air, tapi benda cair. Ya, saya. Kita tambahkan Ya. cuka. Cuka itu sifatnya adalah rasa, bukan aroma. Ya, saya. Iya. Kalau kita tambahkan cuka, kemudian ternyata hilang baunya, maka menjadi suci kembali. Menjadi suci air tersebut. Tapi kalau sifat najisnya adalah sama-sama rasa, terus kemudian kita tambahkan cuka yang juga sifatnya adalah sifat rasa, maka sekalipun sifat rasanya najis itu hilang, itu tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena rasa najis itu bukan hilang, tapi tertutupi oleh rasa cuka. Atau misalkan masih aroma lah tadi. Misalkan aroma, kemudian kita tambahkan air air perasan bunga, air perasan bunga mawar. Hmm. Nah, di sana air bunga mawar itu sifatnya apa? Aroma kan Ibu ya? Hmm. Aroma. Kalau seandainya ditambahkan air bunga mawar ternyata aroma najis itu hilang, maka tetap dihukumi najis air tersebut. Kenapa? Karena aroma najis di situ tuh bukan hilang tapi tertutupi oleh aroma air mawar. Jadi tadi yang ketiga tadi, cara yang ketiga adalah air bernajis itu bisa suci jika ditambahkan benda cair yang sifatnya berbeda dengan sifat najis. Gitu ya. Yang sifat benda cair tersebut berbeda dengan sifat najisnya. Jadi sifatnya bukan sama-sama aroma, bukan sama-sama rasa, bukan sama-sama warna. Jadi berbeda sifat. Tapi kalau misalkan sama sifatnya, sama-sama aroma, sama-sama rasa, atau sama-sama warna, maka itu bukan menghilangkan sifat najis, tapi menutupi sifat najis. Berarti airnya tetap dihukumi najis. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Ini terkait dengan gambaran permasalahan Ibu sekalian. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait dengan dalil. Sebenarnya kita nggak harus paham dalil, tapi kalau misalkan kita tahu dalilnya itu mungkin lebih yakin gitu. Yang wajib tahu dalil itu kan ulama. Kita mah sebagai orang awam kan tinggal ngikutin terima jadi ya kan Ibu. Tapi terkadang kita kalau misalkan tahu dalilnya, maka biasanya lebih yakin untuk mengikuti. Tadi air yang sedikit, kemudian bersentuhan dengan najis. Kenapa dihukumi najis? Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang pernah kita sebutkan dulu, yaitu idza staiqawa ahadukum min naumihi fala yaqmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah mencelupkan tangannya di dalam bejana air sebelum mencucinya 3 kali. Gitu kan Ibu ya? Jadi di situ difahami dari zahirnya bahwasanya air di dalam bejana itu jumlahnya sedikit. Dan tangan, tangan ketika tidur itu madhannatun lil najasah, kemungkinan terkena najis. Jadi kalau air di dalam bejana yang jumlahnya sedikit, terkena najis di tangan, maka ditakutkan air yang sedikit tadi akan berubah menjadi najis juga. Kemudian hadis yang lain, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika ada seekor anjing minum di bejana air kalian, maka fal yaghsilha sab'an ihdahuma biturab, maka hendaknya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka di situ bisa dipahami bahwasanya wulughul kalb, minumnya anjing, seekor anjing di dalam bejana air, maka membuat air dan bejananya itu najis. Gitu kan Ibu ya? Nah, jadi
airnya dulu yang berubah menjadi najis, baru air itu mengenai bejana, ya kan Ibu? Wafaqanallahu jami'an. Maka jadi najis semua. Airnya najis, bejananya juga ikut najis. Kemudian hadis yang lain, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath," atau di riwayat yang lain, "lam yahmil khabathan," atau di riwayat yang lain, "lam yahmil najisan." Jika air itu mencapai kadar 2 kullah, maka tidak terpengaruh oleh najis. Berarti secara mafhum mukhalafah, secara kebalikannya, kalau kita pahami kebalikannya, berarti kalau air kurang dari 2 kullah, maka akan terpengaruh oleh najis jika bersentuhan dengan najis. Gitu kan Ibu kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Sekalian, itu beberapa dalil yang digunakan oleh ulama kita uh, yang menunjukkan bahwasanya air sedikit jika bersinggungan dengan najis maka jadi najis. Dan ini pendapat tidak hanya dalam mazhab Syafi'i tapi juga di dalam mazhab Hambali. Berbeda dengan di dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki air ya, yang bernajis itu selama tidak berubah ya tetap suci. Kalau berubah baru najis. Sedangkan air yang banyak bagaimana? Apa dalilnya? Air yang banyak kemudian kalau berubah sifatnya, air yang banyak kalau berubah sifatnya karena najis maka dihukumi najis. Dalilnya apa? Sebenarnya tidak ada betul-betul suatu ayat atau hadis yang secara sharih terang-terangan menunjukkan hukum ini. Tapi ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Saya nukilkan beberapa penjelasan dari dua imam. Yang pertama Imam Ahmad dan yang kedua Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Asy-Syafi'i maksud saya. Yang pertama, qala Harb ibn Ismail, berkata Harb ibn Ismail, su'ila Ahmad 'anil ma' idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang air yang berubah rasanya dan aromanya karena najis. Qala, maka beliau menjawab, la yutawaddau bihi wa la yushrabu. Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu dan tidak boleh diminum. Walaysa fihi hadis, dan tidak ada hadis secara khusus yang menjelaskan hal itu. Walakinna Allah Ta'ala harramal maitah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه وريحه فذلك طعم الميتة وريحها. Maka jika bangkai itu masuk ke dalam air dan berubah sifat air tersebut, berubah rasanya dan aroma air tersebut, fadzalika ta'mul maitah wa rihuha, maka rasa dan aroma itu sebenarnya adalah rasa dan aroma bangkai. Bukan rasa dan aroma air, tapi rasa dan aroma bangkai. Gitu kan Ibu ya? Fala yahillu lahu, maka tidak halal untuk digunakan. Wa dzalika amrun zahir. Dan itu suatu perkara yang jelas. Ini nukilan pertama. Kemudian dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menuturkan, al-haditsu la yathbutu ahlul hadithi mislahu. Tidak ada hadis yang betul-betul kuat yang bisa dijadikan sandaran di dalam hadis, di dalam masalah ini. Tidak ada hadis yang dinilai oleh ahlul hadis sebagai hadis yang kuat yang bisa dijadikan sandaran di dalam permasalahan ini. Walakinnahu qaulul 'ammah la a'lamu bainahum fihi khilafan. Akan tetapi ini adalah pendapat semua ulama. La a'lamu bainahum fihi khilafan. Saya tidak
mendapati perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini. Jadi semua mengatakan jika air itu berubah sifatnya karena najis, maka itu adalah sifat najis. Maka air tersebut berarti menjadi air mutanajis, dihukumi bernajis. Dan tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak boleh dikonsumsi. Begitu Ibu ya. Semoga bisa difahami dengan wafaqan Allah. Hal min su'alumahan? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Udah. Sebenarnya ijma' itu dalil yang lebih kuat daripada dalil-dalil yang lain. Karena ijma' itu jelas, tidak ada yang menyelisihi. Gitu. Semuanya seperti itu. Menjelaskan seperti itu. Begitu kan Ibu? Tidak ada pertanyaan wahai sekalian? Hmm, Halo? ya Ustaz. Ya, wafaqanallahu jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan karena sudah jam setengah 10, lebih 2 menit ini. Wafaqanallahu. Ya Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan umat sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di pekan depan. Dan ini kan sebenarnya pembahasan ini masih ada sambungannya dengan permasalahan mandi wajib kemarin, ya. Jadi wudhu, mandi wajib kemarin. Itu masih ada sambungannya dengan itu dan insya Allah di pekan depan insya Allah akan kita tambahkan meskipun sebenarnya tidak disebutkan oleh al-muallif oleh penulis kitab Sulam Taufiq di sana urutan sunnah-sunnah mandi gitu. Jadi kemarin yang dibahas hanya furudul furudul ghusl, rukun mandi. Oh, rukun mandi mudah, hanya niat kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Udah itu saja. Tapi kalau misalkan disertai dengan sunnah-sunnah maka itu lebih afdal. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah Amin. selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووفقهم لكل خير. اللهم هدم ومزق وشتت
اليهودي والذي والصهيوني ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallahu khairan. جزاك الله Barakallahu fiik. خير.